Indonesia is the most beautiful land in the universe. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Kota baru Bamai jauh bagaimanapun di sana, bagaimanapun di sana. Bertemu lawan Adinda, Adinda iman tidak ada rasa melayang, iman tidak ada rasa melayang. Sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang, sayang sayang si patokaan matego tego gorokan sayang. Pancasila itu jiwa dan raga kita, ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas materi tentang konsep, hakikat, dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Saya Dewi dengan NIM 10206240004. Saya Dika Tasya dengan NIM 10206240008. Latar belakang. Pancasila adalah suatu ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia. Di dalam Pancasila terdapat isi di setiap silanya sesuai dengan cita-cita, tujuan dan harapan terbentuknya negara Indonesia. Pancasila adalah 5 nilai dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Dasar negara merupakan alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Kita akan masuk pada pembahasan analisis masalah 1. Analisis masalah pertama yaitu penyebab terbentuknya KKB. Nah, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terbentuknya KKB di antara lain yaitu 1. Ketidakpuasan terhadap pemerintah. Sebagian masyarakat Papua merasa kurang puas dengan kebijakan pemerintah pusat yang dianggap kurang adil dan tidak mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat lokal. Ketidakpuasan ini membuat sebagian dari mereka merasa terpinggirkan dan memunculkan tuntutan kemerdekaan. 2. Isu ketidakadilan sosial dan ekonomi. Papua memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun banyak masyarakat setempat merasa tidak merasakan hasil dari eksploitasi sumber daya ini. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara Papua dan daerah lain di Indonesia juga memicu ketidakpuasan yang mengarah pada perlawanan. 3. Pengaruh kelompok separatis. Terdapat kelompok-kelompok yang memiliki ideologi separatis yang menginginkan Papua lepas dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Kelompok-kelompok ini sering memanfaatkan ketidakpuasan lokal untuk merekrut anggota dan memperjuangkan tujuan politik mereka melalui aksi bersenjata. 4. Budaya dan identitas lokal. Masyarakat Papua memiliki budaya dan identitas yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat Indonesia lainnya. Perbedaan ini terkadang menimbulkan keinginan untuk memiliki otonomi atau bahkan kemerdekaan agar dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan budaya dan nilai-nilai mereka. 5. Kurangnya pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan. Di beberapa daerah di Papua, infrastruktur dan akses pendidikan yang terbatas membuat masyarakat kurang mendapatkan kesempatan yang sama dengan daerah lain. Ketidaksetaraan ini
sering dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mendorong separatis untuk menarik dukungan dari masyarakat lokal. 6. Peran media internasional dan dukungan eksternal. Keterlibatan media internasional dan beberapa pihak asing yang mendukung kemerdekaan Papua juga memperkuat semangat separatisme. Beberapa pihak dari luar negeri terkadang memberi dukungan atau memperkuat narasi separatis sehingga menambah tensi politik di Papua. Selanjutnya, kita akan masuk pada analisis masalah kedua. Analisis masalah kedua yaitu tujuan terbentuknya KKB. Untuk memperoleh kemandirian politik atau bahkan kemerdekaan penuh dari Indonesia, berikut adalah beberapa tujuan utama terbentuknya KKB, yaitu yang pertama, kemerdekaan Papua. Salah satu tujuan utama KKB adalah memisahkan Papua dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan membentuk negara sendiri. Kelompok ini menganggap bahwa Papua lebih baik berdiri sendiri sebagai negara yang merdeka. 2. Perlawanan terhadap pemerintah pusat. KKB seringkali mengklaim bahwa aksi mereka adalah bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang mereka anggap tidak adil, tidak berpihak atau tidak membawa manfaat bagi masyarakat Papua. Mereka menganggap bahwa melalui perlawanan bersenjata, suara mereka akan lebih didengar. 3. Perjuangan identitas dan hak asasi manusia. Banyak anggota KKB dan pendukungnya merasa bahwa identitas dan hak-hak budaya mereka sebagai masyarakat Papua tidak diakui atau dihormati sepenuhnya. Mereka memperjuangkan hak untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan budaya mereka tanpa campur tangan yang mereka anggap berlebihan dari pemerintah pusat. 4. Keadilan ekonomi dan sumber daya alam. Papua adalah wilayah yang kaya akan sumber daya alam, namun banyak masyarakat merasa bahwa hasil dari sumber daya tersebut tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal. Salah satu tujuan dari aksi KKB adalah memperoleh kendali lebih besar atas sumber daya ini agar hasil lebih dinikmati oleh masyarakat Papua sendiri. Yang kelima, menarik perhatian internasional. Dengan aksi bersenjata dan serangkaian serangan, KKB bertujuan menarik perhatian internasional untuk membantu menekan pemerintah Indonesia atau untuk mendapat dukungan internasional dalam memperjuangkan kemerdekaan. Beberapa kelompok dalam mencari dukungan organisasi hak asasi manusia atau negara lain agar isu Papua menjadi perhatian dunia. Yang keenam, membangun otonomi yang lebih kuat. Jika kemerdekaan penuh sulit dicapai, sebagian kelompok juga memperjuangkan otonomi yang lebih besar. Mereka berharap Papua dapat memiliki hak untuk mengatur daerahnya sendiri tanpa banyak interferensi dari pemerintah pusat. Kesimpulan rumusan masalah pertama yaitu 1. Karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu A. Ketidakpuasan terhadap pemerintah, B. Isu ketidakadilan sosial dan ekonomi, C. Pengaruh kelompok separatis, D. Budaya dan identitas lokal, E. Kurangnya pembangunan infrastruktur dan akses pendidikan, F. Peran media internasional dan dukungan eksternal. Kesimpulan rumusan masalah kedua. Untuk memperoleh kemandirian politik atau bahkan kemerdekaan penuh dari Indonesia, berikut adalah beberapa tujuan utama terbentuknya KKB di Papua. Yang pertama, kemerdekaan Papua. Yang kedua, perlawanan terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga, perjuangan identitas dan hak asasi manusia. Yang keempat, keadilan ekonomi dan sumber daya alam. Yang kelima, menarik perhatian internasional. Yang keenam, membangun otonomi yang lebih kuat. Sekian video pembahasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.